Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam episode ketiga masih mengenai design thinking ya. Bagian dari paket corporate e-learning ya, masih dengan saya Yudhya Antariksa. Dalam segmen kali ini kita akan bicara 5 tahapan design thinking ya, seperti yang slide di belakang saya ini judulnya, subjudulnya 5 tahapan design thinking. Jadi tahap demi tahap untuk melakukan design thinking ya. Bagaimana design thinking. Jadi sekali lagi design thinking itu tidak hanya digunakan untuk mendesain poster, mendesain iklan atau mendesain ruangan, mendesain produk, tidak. Bahkan ketika Anda mendesain aplikasi, mendesain kebijakan, mendesain program kerja, kan Anda misalnya kerja di departemen marketing atau di departemen HRD, itu kan punya program kerja. Nah kalau bisa Anda mendesain program kerja Anda itu dengan pendekatan design thinking, nanti saya kasih contohnya ya. Tidak hanya dengan pendekatan business as usual, tapi kalau bisa dengan pendekatan design thinking supaya apa? Supaya program Anda bisa terlaksana dengan bagus, efektivitasnya tinggi ya. Tidak hanya menghabiskan anggaran, tapi betul-betul program kerja Anda itu berdampak powerful terhadap kinerja bisnis Anda. Oke? Jadi ini 5 tahapannya ya, di slide 39 ada 5 langkah ya, ini gambarnya saja contohnya ya. Jadi 5 langkahnya ini adalah empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nanti kita akan bahas satu persatu. Saya mau ngasih contoh ini, slide di belakang saya ini seperti Anda lihat juga estetik ya, tampilannya akan menarik. Itu namanya infografis ya. Jadi kalau Anda bikin slide itu ya kayak gini modelnya. Menjelaskan 5 tahapannya itu dengan gambar yang menarik. Jadi orang ketika melihatnya itu tertarik gitu ya. Tidak jadul, tidak hanya pakai teks, tidak hanya pakai kalimat, tapi juga ada sentuhan estetikanya. Contohnya ini ya. Contoh berikutnya di halaman slide 40 ini juga 5 langkah, tapi tampilannya lain, sedikit beda ya, tapi esensinya sama ya. Design thinking ya, framework for innovation. Jadi empathize, kemudian define, habis define, ideate, habis itu bikin prototipenya, dan habis itu dites. Sama sih 5 langkah ya, tapi ini tampilannya agak sedikit lain dengan yang slide sebelumnya ya. Tapi ini sama-sama menariknya ya. Jadi ini contoh bagaimana sebuah slide didesain dengan design thinking. Estetik dan jelas gitu. Oke. Jadi kalau bikin slide itu kayak di belakang saya ini teman-teman ya. Jadi modelnya keren. Atau yang terakhir ini ya, di contoh berikutnya ya sama juga sih ya, tapi saya ngasih keterangan di masing-masing kotaknya ini ya. Apa itu empathize, apa itu define, apa itu ideate, apa itu prototype, apa itu test. Bahasa Inggris ya. Ya jadi ada 5 langkah ini ya teman-teman ya, seperti yang Anda lihat ya. Empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nah mari kita jelajahi satu demi satu ya. Yang pertama di slide 42 itu empathize. Langkah pertama itu Anda membangun empati. Anda berempati terhadap kebutuhan pelanggan Anda, kebutuhan user Anda. Anda mencoba memahaminya, ya, memahaminya dengan mendalam mengenai apa kebutuhan user Anda. Jadi misalnya aplikasi GoFood itu meledak karena dia memahami kebutuhan usernya ya. Kebutuhan kita akan pesan makanan dengan mudah, dengan tap-tap, bayarnya juga pakai GoPay, itu kan sangat intuitif. Makanya saya termasuk pelanggan setia GoFood ya. Atau aplikasi mobile banking, Bank BCA, Mandiri itu kan aplikasinya sangat sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita nggak pernah lagi ke ATM ya, saya sudah lama banget ya, nggak pernah ke ATM. Sekarang saya bayar apa-apa semua pakai cashless. Pakai transfer, pakai GoPay, atau pakai KRIS ya,
Jadi di slide berikutnya nih ya, saya cerita ya, 43 halaman 43 ya. Empathize itu apa ya? Mendapatkan pemahaman empatik dari masalah yang ingin dipecahkan. Pada tahapan ini dilakukan pendekatan terhadap calon pengguna atau customer kita. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh mereka? Diperoleh melalui observasi, wawancara, atau role play. Seolah bertindak sebagai user ya, sebagai pengguna. Ya, jadi ini pemahaman empatik ya. Anda memahami apa kebutuhan user Anda. Aplikasi mobile banking, apa kebutuhan pelanggannya? Ya simple sih ya, kalau bisa transfer hanya dengan aplikasi itu bisa transfer. Bisa bayar dengan aplikasi itu pakai virtual banking, virtual transfer ya. Kenapa saya sekarang rajin belanja Tokopedia? Karena sekarang bayarnya sangat mudah ya. Dulu kadang-kadang kan ke ATM dulu transfernya gitu ya. Dulu sekali ya, sebelum ada mobile banking. Jadi saya nggak pernah belanja di Tokopedia karena mau bayar aja harus ke ATM, ribet. Nah sekarang ada aplikasi mobile banking, jadi saya bayar Tokopedia-nya ya hanya dengan virtual account, ya. Sangat mudah. Menurut saya salah satu pemicu ledakan Tokopedia atau Shopee itu adalah karena mereka menerima pembayarannya dengan mudah ya, dengan mobile banking ya. Jadi saya di depan laptop pesen atau bahkan pakai aplikasi Jajet ya, kemudian langsung bayarnya pakai mobile banking, sangat simple. Sehingga saya menjadi pelanggan platinum Tokopedia sekarang ya. Saya kategorinya pelanggan platinum, di atas gold. Itu kebutuhannya sangat sesuai. GoFood juga, apa kebutuhannya ya? Saya bisa pesen makanan yang enak di Bekasi, di sekitar rumah saya. Bayarnya juga mudah, connect dengan GoPay. Pilihan makanannya banyak, pesanannya mudah. Itu kan luar biasa menurut saya. Dulu sebelum ada GoFood harus pesen Gojek, nelpon, ngasih tahu catatan, bayarnya pakai cash. Aduh, ribetnya minta ampun. Ya, undang Gojeknya, undang Gojek pangkalan, ngomong sama tukang ojeknya, saya mau pesen, tolong beliin nasi goreng Pak ya di depan sana. Ini uangnya. Aduh. Sekarang hanya dengan klik-klik langsung datang gitu ya. Itu amazing menurut saya. Jadi saya pelanggan GoFood juga, pelanggan setia GoFood. Nah, saya di slide nomor 44 nih saya ngasih contoh penerapannya ya. Misalnya nanti nih saya dalam design thinking ini kita akan melakukan dua contoh ini ya, studi kasus ya. Yang pertama kampanye agar murid-murid sekolah SMP rajin membaca buku. Ya, itu penting ya. Jadi kalau bisa bahkan sejak SD itu dibudayakan membaca buku sekarang ya. Jarang sekali sekarang. Saya punya mimpi, saya itu ingin bikin taman bacaan anak ya di Bekasi. Kalau bisa 100 taman bacaan anak. Sehingga anak-anak SD yang sudah bisa baca buku itu saya dorong untuk rajin membaca buku sejak usia SD, sejak kelas 1, kelas 2. Itu masa-masa terbaik untuk menumbuhkan gemar membaca. Itu the best time itu. Contohnya saya itu sampai sekarang rajin membaca buku ya. Saya tiap tahun baca buku 12 buku. 50 judul buku. Kenapa? Karena saya sejak SD itu banyak baca buku teman-teman. Ayah saya dulu sering membelikan saya komik Tintin itu semua serinya saya baca itu Tintin. Majalah Bubu dulu ketika SD saya langganan majalah Bubu. Majalah Ananda. 50 tahun yang lalu, ya 30-an tahun yang lalu. Jadi saya sejak SD, sejak kelas 2 SD bisa baca, kelas 1 itu sudah rajin baca komik, baca novel gambar ya, majalah. Jadi saya kelas 4 SD itu sudah rutin baca koran teman-teman. Saya itu tiap kelas 4 SD itu baca koran. Koran seperti orang dewasa, masih kelas 4 SD. Sekarang anak-anak SD mainnya gadget semua ya. Udah nggak kenal buku. Itu mengecewakan menurut saya, itu bahaya. Makanya saya ngasih contoh nih ya, contoh penerapannya kampanye agar rajin baca buku di sebuah sekolah SMP, syukur-syukur SD gitu ya. Contoh keduanya membuat aplikasi smartphone tentang e-learning portal untuk karyawan internal di sebuah perusahaan. Ya, contoh kasus keduanya nanti kita akan
bicara bagaimana membuat aplikasi e-learning. Ya, jadi kayak video ini sekarang, ini kan Anda aksesnya melalui Google Drive ya, melalui link. Saya kasih link, linknya permanen, Anda bisa lihat sepanjang masa, tapi kan connect-nya ke Google Drive. Idealnya perusahaan Anda punya aplikasi Android atau iOS ya, Apple Store ya. Aplikasinya menarik kayak aplikasi GoFood gitu ya, atau aplikasi Netflix gitu ya. Dan kemudian ketika mau mencari video-video saya itu mudah. Jadi video sayanya itu menjadi kontennya, tapi kantor Anda harus punya aplikasi e-learningnya yang menarik, yang bagus. Nah, kontennya bisa video saya ini kan bagus teman-teman. Tapi jarang itu di banyak perusahaan, mungkin bahkan sekelas Telkom, Bank Mandiri pun belum punya aplikasi Android yang bagus untuk e-learning karyawannya. Bayangkan kalau Anda di HP Anda ada aplikasi learning portal Anda bisa buka, isinya menarik, tiap hari diupdate oleh pengelolanya dengan klip-klip pendek, ya, klip-klip pendek mengenai pekerjaan motivasi, mengenai bisnis, mengenai strategi. Kontennya bisa ada yang panjang seperti ini. Itu kan powerful, tapi pengelola SDM di Indonesia masih jarang melakukan itu. Jadi kurang bagus. Oke. Jadi itu ya contohnya ya teman-teman ya. Nah di slide berikutnya nih, di slide 45 itu langkah kedua define. Jadi dalam mendefine itu, Anda mendefine apa kebutuhan user Anda. Tadi kan di tahap pertama Anda empathize. Empathize itu sebenarnya memahami, mengidentifikasi apa kebutuhan user Anda. Kalau mau menggalakkan kampanye budaya kebiasaan membaca buku di kalangan murid SMP, apa sebenarnya kebutuhan anak-anak SMP itu? Ketika Anda mau bikin aplikasi e-learning di kantor Anda, aplikasi Android e-learning, apa kebutuhan usernya? Apa kebutuhan karyawan Anda? Anda cari itu. Nah, kemudian di langkah keduanya ini di-define apa sebenarnya. Muncullah masukan-masukan dari usernya, dari manajernya, dari karyawannya, dari para murid SMP, dari para gurunya, dari orang tua murid. Kita wawancara orang tua murid, kita wawancara guru, kita wawancara murid-muridnya, kita amati perilaku mereka. Kita wawancara dengan karyawannya, dengan manajer, dengan bagian HRD, apa kebutuhan e-learning untuk karyawannya. Itu namanya define. Anda mendefine, ya. Di belakang layar saya judulnya mendefine. Nah, di slide berikutnya ini saya ngasih tahu nih ya, data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk mendefinisikan masalah atau kebutuhan nyata yang dihadapi oleh calon pengguna. Apa saja poin-poin masalah yang dihadapi user atau apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, di slide 46. Itu contoh mendefine. Nah, di slide berikutnya ini saya ngasih contoh hasilnya ya, dari book reading tadi misalnya. Anda kan tadi mau bikin kampanye book reading ya, kampanye rajin membaca buku di sekolah SMP. Apa masalahnya? Ternyata misalnya para gurunya belum tahu cara menumbuhkan habit membaca buku ya, kebiasaan membaca buku. Atau tidak banyak tersedia buku bagus di perpustakaan sekolah ya, buku-bukunya jadul, nggak ada buku-buku bergambar yang menarik. Sekarang kan banyak buku bergambar yang menarik. Atau mungkin sekolahannya belum punya komunitas diskusi buku secara reguler. Atau anak-anaknya terlalu sering main HP, gangguan main HP. Nah, ini tantangan ya teman-teman, di belakang layar saya ini tantangan yang lazim ditemui oleh sekolahan. Perpustakaannya tidak menarik, tidak ada perkumpulan pembaca, dan kemudian anak-anaknya terlalu sering main gadget. Padahal menurut saya kalau sekolahnya punya perpustakaan yang menarik, pengelolanya kreatif, sering bikin lomba, bikin sharing session anak-anak SMP yang sudah baca buku disuruh sharing di depan teman-temannya, itu kan yang paling bagus dikasih hadiah. Itu saya yakin banyak anak SMP, anak SD yang tertarik. Cuma selama ini guru-guru kurang kreatif ya. Padahal kegiatan ekskul seperti itu sangat menarik, jauh lebih bagus dibanding, kadang-kadang lebih bagus dibanding kuliah kelas biasa ya, di depan sekolah
konvensional itu kan bosen murid-muridnya. Bayangkan apalagi kalau kemudian pustakanya didesain kayak kafe ya, kekinian, desain interiornya bagus. Nah itu, jadi pakai desain thinking juga pustakaannya gitu ya. Itu mimpi saya itu, bikin perpustakaan yang menarik di banyak SMP atau di banyak SD, di sekolah SD. Di sebelahnya SD misalnya bikin taman bacaan anak yang menarik. Saya yakin banyak anak-anak yang tertarik membaca buku, jadi salah. Kalau ada bilang anak-anak sekarang terlalu rajin main gadget, nggak lagi mau baca buku, itu belum tentu benar. Kenapa? Karena pengelola perpustakaan anaknya tidak kreatif. Kalau pengelola perpustakaan anaknya kreatif, saya yakin mereka bisa menarik minat banyak murid-murid SD, SMP di Indonesia untuk baca buku. Saya yakin itu. Ya. Dan mereka kemudian pelan-pelan lupa dengan smartphone. Ya, atau mungkin sesekali boleh main smartphone, tapi mereka juga akan mencintai buku. Dan begitu Anda berhasil menanamkan minat baca sejak usia SD, itu dampaknya panjang itu teman-teman. Sangat panjang. Sampai orang itu dewasa, orang itu pasti akan gemar membaca buku. Itu sudah ada penelitiannya, jadi ilmiah, jadi saya nggak ngarang ya. Penelitiannya sudah banyak terjadi. Anak-anak yang sejak SD dibiasakan membaca buku, sampai dewasa dia akan gemar baca buku. Yang kedua, contohnya ya saya sendiri ya. Beberapa teman saya yang sejak kecil baca buku, itu pasti sampai dewasa menjadi pembaca buku yang tekun. Dan hampir semua ilmuwan, pemenang Nobel, pujangga-pujangga besar itu kalau kita baca biografinya itu mereka selalu ada episode di mana ketika SD mereka rajin baca buku. Jadi itu ya teman-teman, itu define book reading. Nah di halaman 48, apa definisi masalah di learning app? Ya, itu kebutuhannya mudah diinstal dan digunakan. Kontennya variatif dan menarik. Ada mentor yang memantau, mentor digital ya, virtual mentor. User experience-nya bagus dan enak dipakai, user interface-nya bagus dan mudah dipahami. Nah ini teman-teman. Jadi saya juga punya mimpi itu, kalau bisa, ya kadang-kadang saya ingin bikin juga ya, saya jual gitu ya, aplikasi e-learning untuk perusahaan. Dan tampilannya itu semenarik aplikasi mobile banking, ya. Atau semenarik aplikasi GoFood, Gojek, itu kan menarik. Aplikasi Tokopedia juga menarik. Bayangkan kalau Anda punya portal e-learning, mobile learning, aplikasinya Android atau aplikasi iOS-nya, semenarik aplikasi GoFood itu, dan kontennya menarik-menarik, itu kan pasti akan sangat membantu karyawan Anda. Jadi karyawan Anda tidak perlu lagi ke YouTube nyari sendiri, karena Anda sudah sediakan platformnya. Dan kontennya tidak kalah menariknya ya dengan YouTube ya. Maksud saya, variatif lah konten-kontennya, tidak hanya ceramah saja ya. Tapi ada kuisnya, ada gamesnya, ada mobile gamingnya, ada klip-klip pendek gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah ini di halaman berikutnya saya ngasih action plan ketiga nih, assignment ketiga. Coba rumuskan rancangan produk atau program yang ingin Anda kembangkan dan poin-poin kebutuhannya. Jadi Anda di dalam assignment yang ketiga ini saya minta Anda mencoba merumuskan program kerja di kantor Anda apa. Bisa beda dong ya. Tadi saya ngasih contoh program kampanye budaya baca buku di kalangan anak SMP sama yang contoh kedua bikin aplikasi e-learning. Nah kalau di tugas Anda terserah Anda dong ya. Anda kan punya banyak assignment, punya banyak program di kantor Anda. Nah coba pikirkan salah satu program kerja di kantor Anda. Kemudian rumuskan, definisikan poin-poin kebutuhannya apa, kebutuhan karyawan Anda itu seperti apa. Itu ya teman-teman ya, itu tugas ketiga. Oke? Nah di slide berikutnya kita bicara mengenai langkah ketiga, yakni ideate. Ya, setelah empathize, ya memahami, mendefinisikan masalah atau kebutuhan user, yang ketiga ideate.
ideasi. Ideasi itu memikirkan solusi, ya, memikirkan solusinya, merumuskan, merancang solusinya, mengimajinasikan solusinya. Itu ide. Ya, mengimajinasikan solusinya, ya. Ada gambar di belakang saya, ya, idiot. Gambarnya menarik juga, ya. Ya, jadi bikin slide itu seperti di belakang saya ini, teman-teman. Di slide 50. Gambarnya menarik. Ya, kata-katanya simple, idiot. Gambarnya menunjukkan proses ideasi. Nah, di slide selanjutnya, apa sih idiot itu maksudnya? Ya, ini proses mengumpulkan ide untuk merumuskan produk atau program kerja yang sesuai kebutuhan pelanggan user. Ada beragam teknik untuk melakukan proses ideation ini, ya, seperti yang kita lihat dalam slide-slide berikut, ya. Jadi idiot itu Anda mencoba memikirkan solusinya, rancangan programnya seperti apa. Tekniknya macam-macam, ya. Itu salah satunya ada 3 yang mau saya sampaikan di sini. Yang pertama di slide 52 namanya brainstorming. Ya, brainstorming itu Anda curah pendapat, ya. Anda nulis atau nulislah kalau bisa, ya, dituliskan ide Anda itu di daftar. Anda sendiri, teman Anda disuruh menulis semua. Mungkin Anda muncul sampai 10 ide. Teman Anda yang lagi ada sampai 12 ide, yang satu sampai 15 ide. Dikumpulkan aja semuanya. Dari 10 tambah 10 tambah 12 misalnya total 32 ide. Munculkan semua aja. Itu namanya brainstorming. Maksudnya ditulis. Brainstorming itu tidak usah takut mengeluarkan ide. Yang penting pokoknya yang ada di otak Anda tuliskan sebanyak mungkin. Makin banyak makin bagus. Yang ide gila pun nggak masalah, jangan malu, Anda torehkan itu. Segila apapun ide Anda. Misalnya muncullah 10 ide teman Anda 10 ide, yang satunya sampai 15 ide atau 12 ide. Let's say totalnya Anda bertiga bisa mengeluarkan sampai 30-an ide. Ditulis itu, poin-poin idenya itu. Itu namanya brainstorming. Nah, langkah berikutnya setelah dari 30 ide itu diperas. Dari 30 ide ini mana yang applicable, mana yang cocok, mana yang applicable, mana yang bisa dilaksanakan. Mungkin dari 30 itu diperas jadilah 10. Setelah diperas 10, diperas lagi mana yang mau jadi prioritas. Misalnya dari 10 itu yang jadi prioritas hanya 5, ya 5 itu yang dieksekusi. Itu namanya brainstorming, teman-teman. Ya, brainstorming. Jadi curah pendapat, curah ide. Namanya aja brainstorming. Storming itu kan badai pendapat. Itu ya teman-teman, ya, itu teknik pertama. Teknik kedua adalah mind mapping. Ya, ini di slide 53 saya ngasih contoh how to read more gitu, ya. Bagaimana cara menumbuhkan budaya baca. Ya, misalnya bagaimana cara baca buku yang banyak. Bagaimana cara mengingat isi buku dengan lebih bagus. Tipe-tipe membaca. Jadi mind mapping itu artinya Anda membreakdown. Ada satu pokok bahasan di tengah-tengah, misalnya dalam hal ini budaya baca buku. Di breakdown, ya, teknik baca buku, teknik menumbuhkan kebiasaan membaca buku, teknik supaya mengingat isi buku yang sudah dibaca. Kemudian cara menumbuhkan budaya baca di breakdown lagi caranya. Dengan cara misalnya mengalokasikan waktu secara khusus. Yang kedua, mengurangi distraksi HP. Yang ketiga, memperbanyak buku-buku di perpustakaan, misalnya supaya makin menarik. Jadi mind mapping itu ya, teman-teman, ya, satu klaster, satu pokok di breakdown sekecil-kecilnya. Ya. Contoh berikutnya mind mapping ini, ya, di halaman berikutnya misalnya kesehatan. Anda mau membreakdown kesehatan, apa saja aspek kesehatan itu, ya, tidurnya cukup, makannya sehat, olahraganya cukup, kemudian dietnya oke. Nah, masing-masing di breakdown lagi, diet apa saja, bentuknya diet buah-buahan, rajin makan sayur. Olahraga apa saja bentuknya, olahraganya jenisnya, cara melakukan olahraga. Ya. Kemudian tidur, kenapa tidur itu penting bagi kesehatan? Apa caranya supaya tidurnya nyenyak? Bagaimana kiatnya? Jadi di breakdown, ya, seperti yang ada di gambar di belakang saya ini, ya, Anda bisa perhatikan dengan cermat. Masing-masing area itu intinya di breakdown sekecil-kecilnya.
Tujuannya apa? Tujuannya supaya Anda ketika nanti merumuskan gagasan itu menjadi lebih detail. Misalnya katakanlah Anda bikin mind map untuk bikin e-learning tadi ya, e-learning aplikasi kayak gini nih. Ya, aplikasi e-learning. Anda mungkin bisa breakdown pertama cabangnya kontennya. Yang kedua misalnya user interface-nya, tampilan aplikasinya seperti apa. Yang ketiga misalnya cara loginnya bagaimana. Ya, koneksinya. Yang keempat mungkin database-nya mau nyimpen di mana. Kemudian ketika bicara konten di breakdown lagi, konten video, konten gambar, konten makalah, konten infografis. Video di breakdown lagi menjadi lebih kecil videonya, ada video panjang, ada video pendek, ada video musik. Gitu. Jadi mind mapping itu memaksa Anda untuk berpikir secara holistik, sedetail-detailnya. Itu menarik ini, konsep mind mapping ini menarik. Jadi kalau Anda sedang merumuskan masalah di kantor Anda, bikin program kerja, kalau bisa bentuknya dibikin mind mapping kayak gini. Mungkin tidak perlu harus gambarnya pohon kayak gini ya. Anda bisa pakai Excel saja, atau pakai Word, ya, pakai masing-masing ada folder-foldernya gitu. Ini contoh kedua, ya. Jadi supaya Anda kreatif itu Anda bisa pakai teknik mind mapping. Ini menurut saya sangat powerful. Saya menggunakan teknik ini ketika menulis buku ya. Saya kan penulis buku yang produktif ya. Saya menulis 12 buku sejauh ini ya. Dulu ketika mau menulis buku judul buku saya pakai teknik mind mapping ini ya. Apa isinya? Saya breakdown pakai mind mapping. Misalnya ketika saya mau menulis buku mengenai habit ya, mengenai bagaimana menumbuhkan kebiasaan baik, ya saya breakdown apa komponen-komponennya. Masing-masing breakdown itu saya breakdown lagi sampai sekecil-kecilnya. Itu sangat membantu ya teman-teman ya. Ketika saya sudah selesai mind mappingnya, saya nulisnya mudah. Karena semua isi buku itu tergambar dalam satu halaman. Itu powerful. Jadi hanya dari satu halaman saya bisa tahu isi buku saya seperti apa. Jadinya 200 halaman ya. Dari satu halaman saya kembangkan jadi 200 halaman. Jadilah buku ya. Nah, teknik yang ketiga namanya benchmarking. Benchmarking itu ya Anda studi banding ke tempat lain. Misalnya tadi saya cerita mengenai Anda mau bikin e-learning application ya, e-learning. Itu ada aplikasi yang sudah jadi, misalnya punya Ruang Guru. Ruang Guru itu aplikasi online belajar untuk murid SMA, tapi sekarang mereka ekspansi ke dunia kerja ya. Mereka bikin e-learning untuk Pertamina, untuk beberapa perusahaan. Jadi platformnya pakai Ruang Kerja namanya, Ruang Kerja. Anda googling aja, ruangkerja.com atau ruang guru untuk perusahaan. Nah, Ruang Guru itu sudah punya aplikasi e-learning untuk banyak perusahaan. Nah, Anda kan bisa ngundang mereka untuk belajar, untuk benchmarking. Kalau perlu beli dari mereka ya, tapi kalaupun Anda hanya ingin studi banding, mungkin Anda bisa ngundang mereka untuk demo. Ya. Di Indonesia selain Ruang Guru ada namanya yang lain Codemy. Codemy ya, C-O-D-E-M-I, Codemy. Ya. Itu juga menjual platform e-learning, aplikasi e-learning. Nah, Anda bisa bandingkan tuh dua produk itu untuk membangun e-learning di kantor Anda. Itu namanya benchmarking. Jadi Anda studi banding ke aplikasi yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itulah tiga teknik untuk ideasi, untuk memunculkan imajinasi ya. Bisa pakai brainstorming, bisa pakai mind mapping, bisa pakai benchmarking. Oke, sementara itu ya segmen kita kali ini yang ketiga ini ya kita nanti lanjutkan dalam episode yang keempat ya, masih tentang design thinking. Paket dari corporate e-learning. Terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.